Halo semua, kembali lagi pada praktikum proses manufaktur pada modul 5. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang welding. Tujuan praktikum pada modul welding adalah agar para praktikan dapat mengetahui berbagai macam metode pengelasan, mengetahui dan memahami proses pengelasan dengan metode SMAW, mengetahui dan memahami proses pengelasan dengan alat las oksiasetilen, mengetahui parameter yang berpengaruh dalam proses pengelasan. Sekarang kita akan membahas dasar teori dari modul 5 kali ini. Yakni yang pertama ada arc welding. Arc welding adalah proses pengelasan yang termasuk dalam fusion welding. Maka dari itu, bagian logam yang akan disambung akan mencair. Pada arc welding, panas untuk mencairkan logam tersebut didapat dari loncatan elektron antara benda kerja dengan elektroda. SMAW merupakan arc welding yang menggunakan elektroda yang terbungkus flux. Pada saat terdapat loncatan elektron antara elektroda dan permukaan benda kerja, maka benda kerja dan ujung elektroda tersebut mencair dan kemudian membeku bersama. Jenis sambungan pada arc welding terdapat berbagai macam jenis. Yang pertama ada butt joint, yang kedua ada corner joint, yang ketiga ada T-joint, yang keempat ada lap joint, yang kelima ada H-joint. Semua gambarnya dapat dilihat pada gambar di samping. Pada proses SMAW terdapat beberapa parameter yang mempengaruhi. Yang pertama yakni ketebalan material yang akan dilas. Yang kedua, jenis elektroda yang digunakan. Yang ketiga, polaritas yang digunakan pada saat mengelas. Yang keempat, posisi, arah ayunan, dan kecepatan ayunan elektroda. Yang kelima, diameter dan panjang elektroda. Dan yang terakhir, yakni jenis sambungan pada material. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis polaritas arc welding. Yang pertama ada polaritas lurus atau straight polarity. Pada polaritas ini, stang las bermuatan negatif, sedangkan klem lasnya bermuatan positif. Pada tipe polaritas ini, jenis nyala api menjadi lebih tajam, dan HAZ yang dihasilkan lebih sempit, sehingga baik digunakan untuk plat yang tebal. Yang kedua yakni polaritas terbalik atau reverse polarity. Pada polaritas ini, stang las bermuatan positif, sedangkan klem lasnya bermuatan negatif. Pada tipe polaritas ini, jenis nyala api menjadi lebih besar dan HAZ yang dihasilkan pun menjadi lebih besar pula. Dan tipe polaritas terbalik ini biasa digunakan untuk plat yang lebih tipis. Selanjutnya adalah jenis pengawasan oksiasetilen. Las oksiasetilen sering disebut juga dengan las karbid. Las oksiasetilen pada umumnya digunakan untuk penyambungan logam dengan ketebalan yang relatif lebih tipis daripada arc welding. Proses pengawasan oksiasetilen adalah menyambungkan logam melalui proses pelelehan logam dengan menggunakan energi panas hasil pembakaran campuran gas asetilena dan gas oksigen. Oksigen berfungsi sebagai bahan bakar utama dalam proses pengelasan oksiasetilen. Alasan memilih gas asetilen karena asetilen menghasilkan temperatur nyala api yang lebih tinggi dibandingkan dengan gas bahan bakar lain. Pada pengelasan jenis ini juga menggunakan filler seperti pada arc welding. Filler tersebut berupa kawat berbahan alloy. Bisa dilihat untuk gambar di kanan, itu adalah alat yang digunakan dalam proses pengelasan. Pada masing-masing tabung asetilen dan oksigen, terdapat katup untuk membuka aliran oksigen maupun asetilen. Jika diputar searah jarum jam, maka katup akan tertutup. Jika counterclockwise, maka akan terbuka. Selanjutnya, setiap tabung memiliki adjusting screw. Gunanya adalah untuk mengatur tekanan gas yang keluar. Dan kalian dapat melihat tekanan tersebut melalui regulator pada tabung. Selanjutnya, gas tersebut akan mengalir ke torch. Pada torch juga terdapat katup 2 buah untuk mengatur gas asetilen maupun oksigen yang keluar. Selanjutnya, pada saat memantik api,
Katup asetilen harus terlebih dahulu dibuka. Dan ketika api sudah menyala, atur kembali keluarnya gas asetilen dan oksigen agar mendapatkan jenis api yang diinginkan. Untuk jenis-jenis api akan dibahas pada slide berikutnya. Selanjutnya akan dibahas jenis-jenis nyala api. Yang pertama adalah nyala api karburasi. Biasanya jenis nyala api karburasi ini untuk pengelasan aluminium. Nyala api karburasi ini dapat terbentuk karena gas asetilen lebih besar dari oksigen. Untuk wujudnya sendiri, di kanan ada contoh gambar dari nyala api karburasi. Yang kedua adalah nyala api netral. Biasanya digunakan untuk pengelasan pada umumnya. Pada saat praktikum juga nanti kita akan menggunakan jenis api netral ini. Jenis api netral dapat terbentuk karena asetilen kurang lebih sama dengan oksigen perbandingannya. Yang ketiga adalah nyala api oksidasi. Hampir semua material dapat dilakukan proses pengelasan menggunakan nyala api oksidasi ini. Jadi, salah satu parameter yang mempengaruhi keberhasilan proses pengelasan adalah ketepatan dalam memilih nyala api terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Untuk parameter lainnya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Selanjutnya akan dibahas mengenai parameter-parameter yang berpengaruh pada proses oksiasetilen. Yang pertama adalah ukuran lubang yang harus ditambal. Ukuran lubang yang harus ditambal ini sangat berhubungan dengan skill. Semakin besar lubang, tentunya akan semakin sulit ditambal. Harus sedikit demi sedikit ditambal celah atau lubangnya. Yang kedua, jenis nyala api sudah dibahas di slide sebelumnya. Yang ketiga adalah tekanan kerja gas oksigen dan asetilen. Tekanan kerja gas oksigen dan asetilen ini dapat mempengaruhi pada saat penyesuaian jumlah gas pada torch. Biasanya pada praktikum, gas oksigen disetting di angka 2,5 bar dan asetilen sebesar 0,5 bar. Yang keempat adalah jarak pengelasan yang berhubungan dengan waktu. Jarak pengelasan jika terlalu jauh juga akan memakan banyak waktu. Yang kelima adalah keseimbangan panas antara objek dan filler. Jika tidak seimbang, maka hasilnya akan kurang baik. Biasanya kesalahan yang sering dilakukan adalah ketika objek belum seimbang dengan panas filler, sehingga filler akan mudah terlepas. Dalam hal ini, filler sebagai bahan untuk menambal tidak menyatu dengan sempurna pada objek. Yang terakhir adalah ketebalan dan jenis material. Ketebalan dan jenis material ini saling berkaitan dengan parameter lainnya, yaitu jenis nyala api dan keseimbangan panas juga akan terpengaruh. Sekian untuk video hari ini. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan mengenai modul welding khususnya oksiasetilen yang ada di belakang saya. Alat yang digunakan pada modul welding ini ada torch welding, kemudian ada kawat filler, selanjutnya ada pemantik api, terus ada sarung tangan, ada sikat kawat, apron, dan terakhir helmet. Pada welding oksiasetilen ini ada dua yang digunakan, yaitu oksigen dan asetilen. Ini merupakan tabung asetilen dan ini merupakan tabung oksigen. Pertama kita buka tabung oksigennya. Setelah itu kita buka regulatornya, kita setting 2,5 sampai 3 bar. Sama halnya dengan tabung oksigen, kita buka tabung asetilennya. Kita setting tekanannya di 0,5 bar. Untuk menyalakan torch, putar asetilen dan oksigen berlawanan arah jari jam. Selanjutnya, gunakan pemantik untuk menyalakan torch. Selanjutnya, atur not oksigen dan asetilen untuk mendapatkan api netral. Setelah itu, lakukan pengelasan sesuai dengan garis yang telah dibuat. Berikut hasil welding oksiasetilen. Sekian penjelasan mengenai
welding menggunakan oksi asetilen. Selanjutnya kita akan lanjut dengan menggunakan arc welding. Alat-alat yang akan digunakan untuk arc welding ada helmet, kemudian ada sarung tangan, selanjutnya ada apron, sikat kawat, dan khususnya untuk arc welding ada inverter DC, ada klem untuk benda kerja ini, dan klem untuk elektroda, dan terakhir elektronnya sendiri. Sekarang kita akan menggunakan straight polarity, di mana klem dari elektroda kita pasangkan di negatif dengan mengencangkan ke arah jarum jam. Setelah itu kita pasangkan klem benda kerja di positif dan kencangkan ke arah jarum jam. Klem benda kerja, klem elektroda, nyalakan saklar utama mesin. Kemudian setting ampere sesuai dengan diameter elektroda. Terlebih dahulu lakukan start out, dan setelah itu buatlah ulat las. Berikut hasil ulat las dengan menggunakan arc welding. Demikian penjelasan mengenai mode welding baik menggunakan oksi asetilen maupun menggunakan arc welding.